Ini ada kejutan dari Bu Titik Soeharto ya, dan bahkan menyebut heran kalau pagar laut tersebut yang membangun adalah para nelayan. Bayangkan ya, kalau di logika ya, nelayan membangun pagar laut tersebut, padahal juga gara-gara pagar laut tersebut nelayan akhirnya tidak bisa mencari ikan. Nah, kira-kira apakah nelayanlah yang membuat pagar laut tersebut? Ya sangat lucu sekali lah, pasti juga ada sesuatu lah di balik semua itu. Ya memang sih nelayan berperan dalam membuat pagar tersebut, tetapi kan bukan dikarenakan nelayan memang menginginkan pagar laut tersebut untuk menahan abrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari Bu Titik Soeharto, bahkan juga heran ada nelayan klaim bangun pagar laut Tangerang biaya mahal. Kan mengada-ngada, sudah biaya mahal, mencari ikan juga sulit dan lain sebagainya. Jadi sangat lucu sekali ketika pada saat lalu ada video-video yang beredar bahwa yang membangun pagar laut tersebut adalah para nelayan dan lain sebagainya. Nah, bahkan Bu Titik Soeharto juga setidaknya memimpin rapat dan sidak ke pagar laut ini. Menurut saya ini juga sangat keren sekali ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, pimpin rombongan DPR sidak pagar laut di Tangerang, Titik Soeharto siap cecar 2 kementerian. Wow, bahkan juga sudah turun gunung ya Bu Titik Soeharto. Ini ada apa? Biasanya Bu Titik Soeharto itu selalu diam kalau misalkan ada dinamika perpolitikan, tapi saat ini sampai turun tangan ada apa ya? Saya juga penasaran. Kalau kita lihat ya, pada saat lalu ketika pelantikan, wah Anda pasti melihatnya ya pada saat pelantikan ketika Ketua MPR RI menyebut nama Pak Prabowo Subianto, bahkan langsung berdiri tepuk tangan. Tetapi sangat dingin sekali ketika Gibran Rakabuming disebutkan sebagai wakil presiden terpilih. Kalau kita lihat video pada saat lalu, sangat berbeda sekali sambutan Ibu Titik Soeharto. Dan apa? Di tengah isu Fufu Fafa dan lain sebagainya. Ya, menurut saya sangat wajar sekali kalau misalkan Bu Titik Soeharto kecewa ya dengan akun Fufu Fafa itu. Entah sampai saat ini pun juga belum jelas ya Fufu Fafa itu siapa. Nah, dari suara.com, reaksi Titik Soeharto di pelantikan presiden, antusiasme untuk Prabowo, dingin untuk Gibran Rakabuming. Ya, kalau kita lihat dari videonya memang terlihat sangat dingin sekali ya, dan bahkan juga tidak bertepuk tangan, tidak berdiri dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali ketika Pak Prabowo Subianto disebut namanya, bahkan Ibu Titik tersenyum, berdiri dan bahkan juga bertepuk tangan. Serba-serbi pelantikan presiden dan wakil presiden RI yang digelar pada 20 Oktober di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen. Salah satunya adalah sikap Titik Soeharto saat Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut nama mantan suaminya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Akun X Bang Bino menuliskan Titik Soeharto terlihat antusias bertepuk tangan sambil berdiri di kursinya bersama deretan anggota DPR RI lainnya saat nama Presiden Prabowo Subianto disebut. Bu Titik Soeharto saat Ketua MPR menyebut Presiden Prabowo ikut berdiri dan tepuk tangan menit 024. Tulis akun tersebut. Namun, hal berbeda terlihat sebaliknya saat Ketua MPR RI menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ibu satu orang anak ini tersebut hanya duduk dan tak terlihat antusias seperti Pak Prabowo ketika nama disebut pada saat lalu. Bahkan di sini mungkinkah beliau sakit hati masalah Fufafa ya? Kita lihat lagi ya videonya ya. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia terpilih Wow, tepuk tangannya sangat meriah sekali. Nah, Ibu Titik ini berdiri, bertepuk tangan juga dan duduk. masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Nah, sangat berbeda sekali dengan Gibran ya, kita lihat. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan ada teriakan "hu" ya. Nah, terlihat Ibu Titik Soeharto bahkan tidak berdiri ya. Ya, seperti itulah. Anda bisa melihat sendiri. Dan tiba-tiba saat ini ada kejutan dari Bu Titik sidak terkait pagar laut. Nah, memang sih pagar laut itu juga dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Wah, bahkan juga dari LBH Muhammadiyah mengkaitkan Jokowi di kasus pagar laut Tangerang. Wah, apakah juga gara-gara ini juga? Kita juga tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat runtutannya memang seperti itu ya. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pihak kepolisian untuk turut memanggil dan memeriksa Presiden RI ke-7 Jokowi terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pemagaran tersebut. Menurut Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH Muhammadiyah, keterlibatan Jokowi dalam proyek tersebut tak bisa diabaikan sebab pemagaran laut ini berhubungan erat dengan proyek strategis nasional PSN yang digagas pada era pemerintahannya. Oh iya, nanti kita coba pertimbangkan ya, karena soal penetapan PSN ini kan memang di era Jokowi. Tentu karena memang PSN dianggap merugikan masyarakat dan lebih memprioritaskan kepentingan swasta. Jokowi harus diminta pertanggungjawabannya. Kami tentu mendorong agar Jokowi diperiksa oleh Polri, kata Gufron kepada inilah.com di Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada 17 Januari 2025. Ya, akhirnya juga menyeret nama Pak Jokowi dan saat ini wah, Ibu Titik Soeharto tiba-tiba mensidak pagar laut dan bahkan juga tidak percaya kalau itu bikinan para nelayan karena juga akan menelan anggaran yang sangat luar biasa ya terkait pemagaran laut. Belum lagi ketika dipagar, nelayan pun juga akan sulit sekali untuk mencari nafkah, mencari ikan. Jadi pagar laut itu untuk siapa? Kalau kita lihat lagi ya, Pak Prabowo bahkan juga akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi terkait PSN yang dirasa merugikan masyarakat. Ini selebihnya menurut saya sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan, sangat merugikan. Karena apa? Karena dengan adanya pagar laut ini, bahkan nelayan tidak bisa mencari ikan seperti biasa. Bayangkan, sudah sangat lama. Kalau tidak salah tahun 2023 ya, jadi sudah sangat lama sekali masyarakat tidak bisa mencari ikan di laut. Bayangkan kalau mencari ikan itu harus mutar sejauh berkilo-kilo kilometer. Jadi menurut saya itu juga sangat bos sekali. Untung saja Pak Prabowo Subianto juga akan mengevaluasi ya setiap PSN, apakah PSN tersebut menguntungkan masyarakat atau tidak, atau golongan tertentu atau keluarga tertentu. Ini juga harus dievaluasi benar-benar ya. Nah, bahkan dari sini dikomentari oleh PMS, yaitu budaya tipu-tipu yang dibangun 33 tahun lebih, jadilah budaya tipu-tipu titisannya Mulyono. Sandi namanya Bu, panggil ke DPR aja tuh bocah. Sudah suruh speak up siapa? Mulai diorbitkan. Senang bisa dengar kata-kata yang mencerminkan nalar sehat, terutama dari kalangan pimpinan dan tokoh. Heran apa heran-heranan ya. Nah lo, sang ibu negara aja heran kok bisa ya Permadi Abu Jahal klaim kalau itu swadaya masyarakat setempat. Keluar lo Permadi. Ibu Titik Soeharto mulai sehat. Sudah jelas nelayan yang ngaku-ngaku mengklaim pagar laut Tangerang hasil swadaya adalah para nelayan bayaran anak buahnya Abu Janda si penjilat. Ya seperti itulah. Ya tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.